Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menceritakan tentang cerita kelinci dan gajah. Kelinci dan gajah konon bersahabat. Suatu hari mereka sangat lapar, tapi mereka tidak punya makanan sedikit pun. Kelinci berkata, "Kita harus bekerja untuk mendapatkan makanan." Lalu gajah menjawab, "Ya, aku setuju." Mereka pergi menemui seorang petani. Mereka pergi menemui seorang petani. Lalu kelinci berkata kepada petani itu, "Dapatkah Bapak memberi kami pekerjaan? Kami hanya meminta buncis sebagai upah." Lalu Pak petani ini menjawab, "Baiklah," kata si petani, "tapi kalian harus bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab." Lalu kelinci itu menjawab, "Ya, Pak." Sedangkan gajah tidak. Gajah tidak berkata apa-apa. Sewaktu si petani memandangnya, ia hanya berdeham kecil. Si petani itu. Kelinci bekerja keras, namun sebaliknya dengan gajah. Ia hanya mengeluh udara yang panas, pekerjaan yang terlalu sulit, dan banyak hal dan lainnya. Kelinci hanya bekerja sendiri. Gajah pergi untuk minum di sungai. Ketika gajah kembali, si petani membawa periuk berisi buncis. Aroma lezat menguar dari periuk itu. Baru saja kelinci hendak menikmati buncis, gajah berkata, "Aku mau mandi sebentar. Jangan makan buncis itu tanpa aku." Gajah pergi ke sungai. Di balik semak belukar yang lebat, ia bersembunyi. Sementara itu, kelinci duduk dekat periuk, berharap gajah cepat kembali. Tiba-tiba, kelinci mendengar suara menakutkan. Sesosok makhluk aneh yang seram mendatanginya. Kelinci ketakutan. Ia kabur meninggalkan buncis-buncisnya dan bersembunyi tak jauh dari situ. Sesaat kemudian, suasana kembali sunyi.
si makhluk seram telah pergi. Kelinci pun kembali. Oh, buncisnya ternyata ikut pergi. Tak lama gajah datang. Ia tampak gembira. Yuk kita makan, katanya. Bung gajah. Kata kelinci, tadi ada makhluk seram menakutiku. Dan ia memakan habis buncis-buncis kita. Lalu gajah menjawab, aku tidak percaya. Kau pasti telah memakan semuanya. Kau memang serakah. Lalu kelinci itu menjawab, tidak benar. Aku tidak melakukannya. Kalau begitu, saut gajah, kalau begitu, kita akan tidur dengan perut kelaparan. Keesokan harinya, terjadi hal yang sama. Aku yakin kau telah menghabiskan buncis-buncis itu, kata gajah. Kata kelinci, aku tidak melakukannya. Kalau begitu, kata gajah, kita akan tidur dengan perut lapar lagi. Kelinci berkata, tenanglah. Kelinci berkata, tenanglah. Aku sudah membuat anak panah dan busur. Kalau besok makhluk itu muncul lagi, aku akan memanahnya sampai mati. Ucap gajah, boleh aku melihat anak panahmu? Kelinci memberikan anak panah dan busurnya kepada gajah. Gajah memeriksanya. Lalu, gajah mengambil pisau itu, mengambil busur itu, dan berkata, busur ini belum baik, aku akan memperbaikinya. Ia mengambil pisau, ditipiskannya bagian tengah busur itu. Lalu katanya, selesai sudah. Busur ini sudah bagus sekarang. Lalu, mereka kan sangat lelah. Lalu mereka pun tertidur. Keesokan harinya, si makhluk bertampang seram kembali muncul. Ketika kelinci ingin memanahnya, tiba-tiba terdengar bunyi. Busur patah, tepat di bagian yang ditipiskan oleh gajah. Karena takut kelinci kabur, saat kembali, dilihatnya semua buncis telah lenyap. Lalu, gajah bertanya, apakah kau berhasil membunuh makhluk itu? Tidak, busur itu patah, jawab kelinci. Lalu gajah menjawab, benarkah? Gajah sambil tersenyum kecil. Melihat gajah tersenyum, kelinci menyadari ada sesuatu yang aneh. Esok paginya, kelinci bangun lebih dahulu. Dibuatnya anak panah dan busur baru. Busur dan anak panah itu lalu disembunyikannya di balik belukar. Tak lama kemudian, makhluk bertampang seram kembali muncul.
Dengan cepat kelinci mengambil anak panah dan busurnya. Ia mengarahkan dan melepaskan anak panahnya tepat ke makhluk itu. Lalu terdengar suara teriakan. Au! Terdengar suara jeritan. Jeritan itu ternyata suara gajah. Yang kesakitan. Kau telah memanahku. Mengapa kau melakukannya? Oh, aku akan mati. Kelinci berkata dengan marah. Kau memang bukan teman yang baik. Serakah. Kau telah menipuku. Kau tidak akan mati. Anak panahku tidak akan membunuhmu. Gajah sungguh malu. Ia berjanji tidak akan berbuat jahat lagi kepada kelinci. Kelinci hanya tersenyum, kemudian duduk dengan tenang sambil asik menghabiskan buncis itu. Dan ceritanya sampai di situ ya anak-anak. Jadi sebaiknya kita itu tidak mengkhianati seorang teman yang sedang sama-sama ingin mencari makan, tetapi di salah satu teman itu tidak mau bekerja keras juga, malah menghabiskan makanannya. Jadi baiknya kita itu harus saling bekerja sama dalam cerita dongeng itu dan dimanapun. Sekian cerita dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.